Aku Fuji, aku Cindy, aku Najwa. Dan saya Ahmad. Kita bahas pengujian hipotesis. Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Bayangkan saya ini asisten dosen favorit Anda, yang hari ini bakal nemenin Anda mengupas tuntas salah satu konsep paling fundamental dalam dunia penelitian. Kita bakal bongkar rahasia, gimana sih para peneliti itu bisa menemukan kebenaran ilmiah cuma modal tebakan-tebakan statistik? Kalau Anda pernah penasaran gimana sekumpulan data yang rumit bisa diubah jadi fakta yang valid, nah Anda ada di tempat yang tepat. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, biar gampang, kita udah nyiapin peta jalan buat hari ini. Kita bakal pakai pendekatan bertahap nih, mulai dari ngomongin apa itu hipotesis dan manfaatnya, kenalan sama yang namanya H0 dan H1, melihat macam-macam hipotesis, bahas tipe kesalahan saat pengujian, dan terakhir kita akan bahas tuntas langkah-langkah pengujiannya dari nol. Sip, kita langsung masuk ke blok bangunan pertama kita. Sebelum kita pusing mikirin rumus matematikanya, kita harus paham dulu dong, apa sih sebenarnya hipotesis itu? Seringkali kan istilah statistik itu kedengarannya nyermin ya. Tapi coba deh kita bedah akar katanya. Kata ini tuh asalnya dari bahasa Yunani. Hypo itu artinya di bawah, dan haitesa itu kebenaran. Jadi kalau digabungin, hipotesis itu pada dasarnya adalah kebenaran yang belum utuh. Simpelnya, ini tuh sebuah tebakan cerdas, sebuah jawaban sementara yang bisa jadi benar, tapi ya bisa juga salah. Nah, tugas kita lah sebagai peneliti untuk nguji tebakan ini. Tapi, tunggu dulu. Ada satu fakta menarik nih. Ternyata, nggak semua penelitian itu wajib punya hipotesis loh. Beneran. Kalau Anda lagi bikin penelitian yang sifatnya murni eksploratif, misalnya lagi nyari definisi konsep baru yang belum pernah ada, atau sekedar penelitian deskriptif buat motret keadaan sosial, Anda bisa banget lewatin tahapan hipotesis ini. Jadi hipotesis ini bukan harga mati buat semua jenis riset ya. Nah, tapi kalau Anda memang harus bikin hipotesis, Anda nggak bisa asal nembak sembarangan. Hipotesis itu nggak jatuh gitu aja dari langit. Ada aturannya. Dia harus tegas, harus punya dasar teori yang solid, dan yang paling krusial, harus bisa diuji secara ilmiah di dunia nyata. Ada contoh lucu nih dari catatan sumber kita. Coba bayangin, Anda bikin hipotesis bunyinya, batu yang nggak kelihatan oleh manusia bisa berkembang biak. Nggak masuk akal kan? Gimana coba cara Anda ngumpulin data dari batu yang ajaib gitu? Makanya intinya harus bisa diuji. Terus, buat apa sih kita repot-repot bikin hipotesis? Jawabannya, karena hipotesis yang dirumuskan dengan baik itu bakal jadi kompas penunjuk arah paling ampuh buat peneliti. Dia nancapin jangkar ke masalah utama, nentuin variabel mana aja yang harus diukur, mandu kita milih metode analisis data yang paling pas, dan pada akhirnya jadi fondasi buat narik kesimpulan akhir. Pokoknya, tanpa hipotesis, peneliti bisa gampang nyasar. Dan kalau kita lihat alur konseptual ini, perjalanannya tuh kebayang banget. Dimulai dari masalah sehari-hari di sekitar kita, terus divalidasi pakai teori yang udah ada. Baru deh diturunin jadi rumusan hipotesis. Nah, dari tebakan sementara itulah, peneliti nyusun instrumen, ngumpulin data, diuji, sampai akhirnya nemu kesimpulan yang bisa dipakai lagi buat mecahin masalah di dunia nyata tadi. Keren kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Anggap saja ini sebagai duel epik dalam dunia statistik. Pertarungan antara dua kubu yang saling berlawanan. Inilah dua kubu utama kita. Di sudut satu, kita punya hipotesis 0, atau yang akrab dipanggil H0. Anggap aja H0 ini sebagai status quo. Dia ini pesimis banget, selalu berasumsi kalau nggak ada yang spesial terjadi. Nggak ada perbedaan, nggak ada pengaruh, semuanya sama aja. Makanya nilainya pasti. Di sudut berlawanan ada hipotesis alternatif atau H1. Inilah sang penantang. H1 ini harapan kita bahwa ternyata ada loh perbedaannya atau ada pengaruhnya. Dan jujur aja, biasanya peneliti itu diam-diam ngarep banget bisa numbangin si H0 ini biar H1-nya yang diterima. Biar nggak ngawang, mari kita bawa duel tadi ke kehidupan nyata. Bayangin kita lagi nguji vaksin jenis baru. Sejak awal kita harus pasang posisi status quo dong. Vaksin baru ini efeknya sama aja kayak vaksin lama. Nah, itu adalah H0 kita. Terus H1-nya apa? Yaitu vaksin baru ini lebih baik dari yang lama. Seluruh proses penelitian kita itu tujuannya cuma satu, nyari bukti klinis yang benar-benar kuat buat menolak H0 tadi. Kalau bukti kita lemah, ya terpaksa deh kita terima H0, alias vaksin barunya gagal ngebuktiin diri. Oke, lanjut. Tebakan atau dugaan ini ternyata bisa mengambil bentuk yang beda-beda, tergantung pertanyaan penelitian apa yang lagi kita cari jawabannya. Secara umum, ada 3 kategori utama nih. Pertama, deskriptif.
Ini tuh simple aja, kita cuma mau nebak nilai dari satu variabel tunggal. Kedua, komparatif. Dari namanya aja ketahuan ya, ini buat ngebandingin satu kelompok sama kelompok lain. Dan yang ketiga, asosiatif. Kalau yang ini kita kayak lagi jadi detektif, nyari tahu ada nggak sih hubungan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya. Biar langsung nempel di kepala, kita pakai studi kasus apel di Kota Batu. Kalau Anda cuma nebak, wah panen apel di sini kayaknya 20 ton per hektar deh, itu namanya uji deskriptif. Tapi beda cerita kalau Anda ngebandingin panen kota X sama kota Y dan nguji apa rata-ratanya sama. Secara matematika ditulisnya H0 μ1 sama dengan μ2. Nah, itu komparatif. Terus, misal Anda nebak, kayaknya kalau harga apel naik, penjualannya bakal turun deh. Ini nyari korelasi, alias uji asosiatif, yang dilambangkan dengan rho sama dengan 0. Kelihatan kan bedanya? Nah, dalam dunia statistik, setiap keputusan itu selalu ada resikonya. Sekarang mari kita kenalan sama sang penjahat dalam pengujian statistik, yaitu tipe-tipe kesalahan. Coba perhatikan baik-baik. Yang bikin matriks ini menarik adalah dia ngegabungin keputusan kita melawan realitas yang sebenarnya terjadi. Kalau tebakan kita sejalan sama realitas, aman, keputusan kita tepat. Tapi kalau kondisinya benar malah kita tolak, atau kondisinya salah tapi malah kita terima, wah kita udah terperangkap masuk ke dalam jebakan. Mari kita bahas dua jebakan itu. Kesalahan tipe 1 ini tuh ibarat alarm palsu, kita menolak H0 yang aslinya benar. Ini kesalahan fatal yang paling ditakuti peneliti. Nah, buat ngebatasin resiko alarm palsu ini, dipakailah yang namanya tingkat signifikansi atau kita sebut alfa. Biasanya peneliti itu cuma ngasih toleransi maksimal 1% atau 5% aja buat salah. Di sisi lain, kesalahan tipe 2 itu ibarat penemuan yang terlewat. Kita udah santai aja nerima H0, padahal di luar sana sebenarnya ada temuan baru yang luar biasa. Sayang banget kan? Selanjutnya, cara kita ngerumusin H1 itu nentuin banget gimana kita masang jaring jebakan kita. Kalau di awal hipotesis Anda udah spesifik bilang, oh ini pasti lebih besar atau ini pasti lebih kecil, berarti Anda pakai uji satu arah, jelas arahnya kemana. Tapi kalau Anda cuma ngerasa pokoknya ini nggak sama deh, entah itu lebih gede atau lebih kecil, yang penting beda, nah Anda pakainya uji dua arah. Coba bayangin, ada sebuah kurva distribusi yang bentuknya kayak lonceng. Wilayah kritik ini tuh area terlarang yang posisinya ada di ujung ekor kurva. Kalau H0 Anda bunyinya lebih besar, ya area terlarangnya ngumpul di ekor kanan. Kalau lebih kecil, ada di ekor kiri. Tapi buat uji dua arah, karena kita nggak peduli dia lebih besar atau kecil, area kritisnya dibelah dua dan dipasang di kedua ujung ekstrim. Kenapa ini penting? Karena kalau hasil hitungan data Anda jatuh tepat di ekor terlarang ini, H0 auto ditolak. Tibalah kita di bagian puncak bedah materi kali ini, sebuah panduan aksi langsung, kerangka 7 langkah buat ngelakuin pengujian hipotesis dari nol. Poin krusialnya adalah Anda nggak boleh kepleset di tahap persiapan ini. Di langkah 1 dan 2, Anda tentukan siapa yang lagi bertarung. Ingat, H0 selalu ngunci nilainya dengan tanda sama dengan, lalu H1-nya pilih sesuai tebakan Anda. Langkah 3, pasang sabuk pengaman Anda. Tentukan berapa persen risiko alarm palsu atau si alfa tadi yang berani Anda ambil. Dari persiapan, kita masuk ke eksekusi. Langkah keempat, Anda tentukan area terlarang di ekor kurva kayak yang kita bahas tadi. Langkah kelima, pilih senjata analisis Anda, rumusnya mau pakai apa. Dan langkah keenam, nah disinilah keringat Anda terbayar. Ada masukin semua data lapangan yang udah susah payah dikumpulin, lalu dihitung buat dapat satu skor final. Di titik inilah teori dan realitas beneran bertabrakan. Dan sampailah kita di langkah ketujuh, momen pembuktiannya. Aturannya benar-benar tegas dan biner. Kalau skor data Anda tadi berhasil nerobos masuk ke wilayah kritik di ekor kurva, yes, Anda punya bukti kuat buat menolak H0 dan menerima H1. Tapi, kalau skornya ternyata jatuh di luar area terlarang, ya mau nggak mau kita harus legowo nerima H0. Hitungan matematika murni yang akan memberikan jawaban seobjektif mungkin buat tebakan awal Anda. Gimana? Seru kan? Dari yang awalnya cuma tebakan biasa, ternyata butuh proses matematis yang luar biasa presisi buat membuktikannya jadi fakta ilmiah. Sekarang Anda udah memegang petanya, pola pikir terstruktur yang dipakai buat nguji segala hal di dunia nyata, dari obat-obatan sampai strategi bisnis. Pertanyaannya, dengan bekal pemahaman ini, kebenaran ilmiah apa yang bakal Anda singkap selanjutnya? Terima kasih ya udah dengerin bedah materi ini sampai habis. Tetaplah penasaran, teruslah mempertanyakan banyak hal, dan sampai jumpa di penjelajahan seru kita berikutnya. Semoga materinya membantu ya.
Jangan lupa dipahami pelan-pelan, karena ini penting banget. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.